Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Hairul Ihwan Sarti. Nah, jadi pada video tutorial kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat animation pop-up kertas seperti Chandra Leo. Nah, untuk contohnya itu seperti ini. Nah, untuk membuatnya di sini kita hanya menggunakan software Adobe After Effects, kemudian plugin yaitu Animation Composer. Nah, untuk plugin Animation Composer ini gratis, kalian bisa download di deskripsi video ini. Nah, nantinya Animation Composer ini akan kita gunakan untuk menganimasikan pop-up-nya. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya. Oke teman-teman, untuk membuatnya langsung saja kita buka Adobe After Effects-nya. Nah, ketika sudah ada di Adobe Premiere Pro-nya, kita buat saja komposisi terlebih dahulu. Kalian bisa buat di sini atau di sini, sama saja. Kita klik. Kemudian untuk komposisi name-nya kita ubah saja. Nah, ketika sudah di sini untuk presetnya saya pilih yang custom dan ukuran width dan height-nya itu seperti ini. Kemudian untuk frame rate di sini saya pilih 50. Kemudian untuk durasi 5 detik saja, gak usah panjang-panjang. Kalau sudah, kalian klik OK saja. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan saja bahannya, yaitu background tekstur kertasnya. Kalian bisa download di deskripsi video ini. Nah, ketika sudah, kalian masukkan juga gambar atau apalah yang ingin kalian edit animasi pop-up-nya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Nah, langkah pertama kita masukkan saja tekstur kertasnya, kemudian masukkan gambarnya. Nah, gambarnya itu di atas dan kertasnya itu di bagian bawah. Kemudian kita perbesar saja bagian kertas dan gambarnya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah, kalian tinggal masking saja untuk kertasnya. Jadi kalian klik dulu kertasnya. Kemudian kalian klik saja pin tool ini, atau kalian bisa tekan di keyboard kalian tombol G. Klik saja, kemudian kalian tinggal masking aja lah. Nah, kita masking saja seperti ini, tidak usah terlalu rapi. Nah, ketika sudah memaskingnya, kalian tekan lagi tombol selection toolnya. Nah, kemudian kita parent atau link di bagian gambar dan kertasnya ini. Jadi kalian parent saja bagian gambarnya ini ke bagian kertasnya. Jadi kita klik saja ini, kemudian tarik ke bagian kertasnya. Nah, maka nanti jika kita posisikan kertasnya, bagian gambarnya itu akan ikut juga. Nah, di sini kita perkecil saja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian, jika kalian ingin menambahkan teks ya, caranya ya kalian tinggal tambahkan aja teksnya. Kemudian masukkan background kertasnya dan masking lagi. Oke, jadi di sini kita masukkan aja bagian gambar kertasnya. Kemudian masukkan teksnya. Jadi kalian tekan saja bagian tip toolnya atau kalian bisa tekan Ctrl T. Nah, sebelum itu kita sembunyiin dulu bagian gambar dan kertas yang pertama ini. Caranya klik saja ikon mata ini sampai menghilang. Oke, seperti itu. Kemudian kertasnya kita perbesar dulu. Nah, kemudian kita buat saja teksnya. Kalian ketikkan saja, terserah kalian. Nah, kemudian di sini untuk warnanya saya pilih warna hitam dan kita posisikan saja ke agak tengah-tengah dikit lah. Seperti ini. Selanjutnya kita klik saja background
tekstur kertasnya yang kedua ini. Kemudian kita masking lagi seperti tadi. Nah, ketika kalian sudah memaskingnya, kalian parent link aja bagian teks dan kertas yang keduanya. Jadi kita klik saja seperti tadi, kemudian arahkan ke kertas yang kedua. Kemudian kita tampilkan lagi bagian gambar dan kertas yang pertama. Nah, kemudian kita klik saja bagian kertas yang pertama, kemudian kita bisa posisikan saja. Oke, seperti inilah. Nah, kemudian di sini untuk kertas yang kedua juga kita posisikan. Oke, seperti ini saja, jangan terlalu kebesaran juga ya. Nah, selanjutnya di sini kita klik saja background tekstur kertas yang pertama ini ya, yang gambarnya. Kemudian kalian ke Animation Composer. Ya, kalian harus install terlebih dahulu. Jadi kalau sudah menginstalnya, kalian ke bagian window, kemudian pilih saja panel Animation Composer 3 ini. Nah, kalau sudah muncul, kalian buka bagian starter presetnya. Selanjutnya klik saja untuk transition 2D layer ini. Nah, di sini kita pilih saja bagian Yes, Position and Rotate. Yang ini. Klik, kemudian di sini kita pilih saja both. Klik saja. Nah, kemudian kita close dulu. Nah, di sini untuk animasi masuknya kita perlambat sedikit ya. Kita bisa geser juga untuk animasi keluarnya. Usahakan jangan terlalu cepat. Nah, di sini masih kecepatan, kita mundurkan lagi dan di sini kita majukan. Nah, di sini sudah sesuai. Nah, selanjutnya biar gambarnya itu bergerak ya ketika sudah masuk, nggak diem seperti ini. Kita klik saja kertasnya, kemudian ke Animation Composer lagi, dan di sini kita klik Browse. Kemudian di Starter Preset kita pilih yang Effect 2D Layer. Klik saja. Nah, di sini kita pilih saja yang Cosine, Position, and Rotation. Klik saja. Kemudian klik Apply. Nah, di sini untuk intensity-nya kalian ubah saja menjadi 10. Nah, kemudian untuk bagian X frekuensi dan Y frekuensinya, untuk X frekuensi kita ubah saja menjadi 3. Kemudian untuk Y frekuensi kita ubah saja menjadi sekitaran 4 lah. Nah, kemudian kita close. Nah, nanti gambarnya itu akan bergerak-gerak seperti ini. Nah, sudah hampir mirip dengan Chandra Leo. Kemudian kita beri juga pada teksnya biar gak diam. Kita klik pada bagian kertas yang kedua. Kemudian ke Animation Composer lagi dan Starter Preset. Kemudian di bagian Transition 2D Layer, kita pilih lagi bagian Yes, Position, and Rotate. Klik, lalu klik saja Both. Kemudian kita close dulu. Dan di sini untuk animasinya, kita mundurkan saja. Jadi yang muncul duluan itu adalah gambarnya. Nah, kurang lebih untuk settingannya seperti ini. Ya, seperti ini untuk urutan animasinya. Nah, jika kita play seperti ini. Kemudian kita beri juga animasi bergerak pada teksnya. Klik saja bagian kertas, lalu ke window lagi, lalu buka Animation Composer. Klik Browse, lalu bagian Starter Preset, lalu Effect 2D Layer, dan pilih saja Cosine, Position, and Rotation. Klik Apply. Nah, untuk yang kedua ini di bagian teksnya, untuk intensity-nya kita ubah menjadi 8. Kemudian bagian X frekuensi kita ubah saja menjadi 3. Kemudian untuk Y frekuensinya 3 saja. Kemudian kita close, jadi gerakannya itu agak berbeda. Seperti ini.
Nah, di sini sudah bagus. Di sini untuk teksnya kita naikkan saja sedikit ya, biar lebih bagus. Seperti ini. Nah, jadi sudah seperti Chandra Leo. Kemudian kita aktifkan motion blur-nya. Klik saja bagian motion blur ini, kemudian aktifkan saja pada gambar dan teksnya. Nah, ketika kita sudah memberi motion blur, maka agak lebih berat sedikit, tetapi nanti hasilnya lebih bagus. Nah, jika kalian sudah memberi motion blur, maka hasilnya itu lebih bagus seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Nah, misalnya kalian ingin pakai animasi ini di Premiere Pro. Nah, kalian gak usah render lagi. Jadi caranya kalian ke bagian project dulu ya. Kemudian kalian save dulu bagian projectnya ini. Caranya klik saja Ctrl Save. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalian klik Save. Nah, di sini untuk Adobe Premiere Pro-nya sudah terbuka. Nah, misalnya saya akan taruh di sini. Nah, caranya kalian buka lagi After Effects. Di sini kalian klik saja komposisinya ini. Kemudian kalian tarik ke Adobe Premiere Pro. Kemudian masukkan ke kolom projectnya. Ini hanya berlaku untuk di Premiere Pro saja. Kalau yang lain kalian harus merendernya terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah memasukkannya, itu animasinya bakalan sama seperti ini. Nah, ketika sudah, kita tarik saja ke bagian di mana kita ingin menempatkannya. Misalnya di sini. Nah, di sini jika kalian sudah masukkan di Adobe Premiere Pro, kalian hanya bisa mengubah untuk bagian posisi, scale, rotasi, itu saja. Nah, misalnya saya akan atur di sini. Kita atur-atur aja sih. Nah, kita atur-atur dulu, jangan terlalu besar. Nah, misalnya seperti ini. Dan jika kalian ingin mempreviewnya biar lancar, ya kalian tinggal klik dulu animation pop-up-nya lalu kalian enter. Nah, maka akan merender sementara. Ini hanya untuk rendering sementara biar jika di preview hasilnya lancar. Nah, jika misalnya kita play seperti ini. Nah, hasilnya itu sama dengan yang ada di After Effects ini. Oke, semudah itu. Oke guys, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini. Semoga pada video tutorial kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian kurang paham pada video tutorial ini atau penjelasan saya yang kurang jelas, saya memohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah.